Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channelnya Kelompok 4 Pengantar Teknologi Informasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, dimohon untuk teman-teman untuk subscribe dan like serta share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan website mengenai planters atau tumbuhan hias dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi, dosen pengampu Ibu Siti Monalisa ST MKom. Anggota kelompok 4 yaitu Dani Febrian, NIM 120503131116. Yang kedua yaitu Nur Fajriah 120503262660. Yang ketiga yaitu Rizkina Saputri 1205032165. Yang terakhir yaitu Syukri Sastrawan 120503165112. Baiklah, di sini Rizkina Saputri akan menjelaskan pemrosesan transaksi yang terjadi pada e-commerce. Yang kedua yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang arsitektur dan infrastruktur yang digunakan pada web kami. Yang keempat yaitu Dani Febrian akan menjelaskan cloud computing dan sistem keamanan yang digunakan pada e-commerce. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu pemrosesan transaksi. Nah, di sini udah terbuka websitenya. Di sini ada menu Homes, About Us, Contact Us, My Account, Indoor, Outdoor. Baiklah, kita ke Home. Tampilannya seperti ini. Dan langsung ke About Us. Di sini menceritakan tentang website ini. Dan di kontak us ada detail kontak yaitu lokasi, email, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Baiklah, kita langsung ke home dan melihat apa-apa saja yang produk dijual dalam website tersebut. Kita akan pilih salah satu produk untuk dibeli, yaitu lidah mertua. Langsung tambahkan ke keranjang. Lihat keranjang. Nah, di sini sudah tertera apa yang akan mau dibeli. Produknya lidah mertua, harga 25.000, jumlah 1. Langsung lanjutkan ke checkout. Nah, di sini ada data diri penjual, harus dilengkapin. Yang pertama itu ada nama. Nama perusahaan ini opsional, boleh kosong dan boleh juga diisi. Negaranya kita pilih Indonesia, tergantung negara masing-masing, dan isi alamat rumah tersebut. Lanjut ke kotanya, ke provinsi, kode pos, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat emailnya. Selanjutnya nama pengguna untuk akun tersebut dan kata sandinya.
Baiklah, kalau sudah terisi semua, kita contohkan mengambil pembayaran yang cash on delivery, COD atau bayar di tempat, dan buat pesanan. Nah, maka halaman yang akan muncul adalah rincian pesanan kalian, ada nomor pesanan, tanggal pesanan, email kalian, total, dan metode pembayaran. Dan di rincian ini ada produknya, lidah mertuanya 1, dan totalnya, metode pembayaran, dan alamat penagihannya. Baiklah, saya akan menjelaskan arsitektur e-commerce dalam WordPress. Arsitektur adalah peta atau rencana tinggi untuk aset informasi dalam bisnis sebuah perusahaan yang menjadi arahan atau metode suatu bisnis. Tujuan arsitektur yaitu untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang ada pada organisasi sehingga dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Arsitektur yang pertama yaitu ada POS. POS merupakan fitur paling utama yang wajib untuk diketahui. Kenapa? Kelak di sini akan membuat artikel untuk diterbitkan. Oleh sebab itu, Anda semestinya harus mengetahui apa fungsinya. Yang kedua yaitu ada arsitektur media. Fitur yang satu ini berfungsi menambah media seperti gambar maupun video ke dalam galeri. Dalam artian, setiap gambar atau video yang Anda unggah di WordPress, maka disinilah Anda akan melihat seluruh gambar atau video yang telah diunggah tersebut. Yang ketiga yaitu ada akun saya. Pada laman akun terdapat laman yang berguna untuk membuat akun baru maupun meloginkan akun yang sudah ada. Yang keempat yaitu ada arsitektur themes. Fitur yang satu ini berada pada menu Appearance adalah themes berfungsi untuk mengatur tema atau template yang ingin digunakan untuk tampilan website. Dalam fitur ini dapat mengganti tema website, juga dapat memilih tema mana yang cocok, dan Anda dapat pula mengedit tema tertentu dengan sedemikian rupa. Yang kelima yaitu ada About atau tentang. About atau tentang merupakan sebuah halaman yang berisi tentang akun, seperti tujuan kita membuat web, perkenalan diri kita, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada kontak. Kontak ini merupakan sebuah laman yang berisikan kontak yang berguna untuk menghubungi pengguna web tersebut. Kemudian ada infrastruktur e-commerce dalam WordPress. Infrastruktur adalah pondasi atau kerangka kerja yang menggunakan suatu sistem atau organisasi. Infrastruktur pertama yaitu ada WordPress. WordPress adalah platform pembuatan website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Light pada tahun 2003. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa data. Keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Yang kedua yaitu ada infrastruktur WooCommerce. WooCommerce memiliki fitur-fitur yang bermanfaat seperti melakukan persettingan, melakukan penyetingan produk kita seperti penambahan pada produk, serta melakukan penyetingan untuk melakukan pembayaran dan penyetingan. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur Infinity Free, yaitu di sini karena kami menggunakan hosting dan domain gratis yang kami ambil di Infinity Free. Jadi kami menginstal WordPress di cPanel dari hosting free tersebut. Infinity Free ini sangat efektif dan sangat mudah digunakan karena pada pendaftarannya tidak perlu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Febrian akan melanjutkan pembahasan ini. Selanjutnya itu ada cloud hosting. Di sini telah disebutkan bahwa cloud hosting merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa server untuk berjalan layaknya satu server utuh. Apa sih maksudnya? Nah, jadi cloud hosting adalah tipe web hosting yang tidak hanya menggunakan satu server saja, melainkan menggunakan beberapa server untuk menyimbangkan beban atau load dan memaksimalkan jam kerja server atau uptime.
Dengan kata lain, cloud hosting merupakan teknologi yang menggabungkan beberapa server untuk berjalan layaknya satu server utuh. Tujuannya tak lain untuk menjaga performa. Kemudian tipe hosting ini tidak menggunakan single server, tetapi menggunakan teknologi yang dikenal dengan nama cluster, menggabungkan beberapa resource server secara terpusat. Semakin banyak server yang tergabung di dalam satu cluster, maka semakin besar resource yang akan ditambahkan. Teknologi cluster memungkinkan website tetap berjalan meski salah satu server bermasalah. Saat salah satu server bermasalah, server lain akan menjaga website tetap berjalan. Hal itu membuat tingkat uptime-nya cenderung tinggi karena server saling membackup. Baiklah, kemudian itu layanan cloud computing apa yang kami gunakan. Nah, jadi di sini layanan cloud computing yang kami gunakan pada e-commerce yang telah kami buat itu kami menggunakan IaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Penggunaan cloud computing ini sangat cocok digunakan oleh website e-commerce karena kinerja yang cepat diperlukan ketika Anda memiliki bisnis online yang mana pelanggan akan sering berkunjung ke toko online Anda. Di model cloud computing ini juga yang paling fleksibel. Karena fleksibel, IaaS mendukung website e-commerce Anda menjadi website yang responsif. Jadi, website Anda bisa berjalan di sistem Android. Selain itu, karena layanan cloud, IaaS merupakan layanan cloud computing yang berupa infrastruktur yang meliputi hardware virtual, bandwidth, konektivitas internet secara real time, dan dukungan IP address, sehingga website kita akan menjadi lebih aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem keamanan Acromex. Nah, sistem keamanan Acromex ini ialah berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada Acromex. Pengembangan sistem keamanan pada Acromex ini dirancang mengembangkan data transaksi langsung melalui stream speed pada halaman web dan tanpa menggunakan protokol keamanan apapun. Nah, sistem keamanan Acromex ini yang pertama itu WordPress. WordPress ini untuk membantu Anda mengembangkan website yang sedang Anda kelola agar tidak mudah disusupi atau dibobol. Meskipun peluang ini bukan jaminan website Anda terlindung sepenuhnya dari serangan hacker atau virus, akan tetapi setidaknya peluang ini dapat membantu. Peluang ini merupakan peluang gratis yang sangat direkomendasikan, sebab peluang ini dapat memonitor dan memberikan peringatan ketika Anda menggunakan password yang lemah atau mudah dibobol. Nah, selain itu, peluang ini juga dapat memonitor versi dari WordPress. Peluang ini serta theme yang Anda gunakan sehingga Anda mengetahui bahwa perlu Anda yang dilakukan pembaruan. WordPress juga dapat melakukan training secara rutin apabila terdapat pembaruan pada plan yang Anda gunakan. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian tersebut mungkin kami ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.